Peluang Italia lolos ke Euro 2024 cukup berat. Timnas Italia masih berpeluang lolos ke putaran final Euro 2024 meski harus melalui jalan yang berliku. Diketahui Italia di urutan ketiga dari grup C dengan koleksi 10 poin dari 6 laga yang sudah dimainkan. Sedangkan di atasnya ada Ukraina di peringkat kedua dengan koleksi 13 poin dari 7 pertandingan. Dan peluang Italia untuk bisa lolos ke putaran final Euro 2024 masih terbuka lebar meski hitung-hitungannya cukup berat. Sebab Italia masih akan memainkan 2 pertandingan lagi, yakni melawan Makedonia Utara dan juga menghadapi Ukraina. Neymar dipastikan cedera ACL. Kabar soal cedera Neymar akhirnya terungkap. Pemain 31 tahun itu dipastikan cedera ACL saat membela Brasil melawan Uruguay. Striker Neymar Junior dari Brasil dan juga Al Hilal telah menjalani tes klinis pada Rabu waktu setempat yang memastikan kerusakan pada ACL dan meniskusnya di lutut kirinya. Diketahui belum ada kabar mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan Neymar untuk bisa merumput kembali. Lionel Messi bikin rekor usai cetakan 2 gol ke gawang Peru. Lionel Messi menjadi pahlawan kemenangan Argentina dengan 2 golnya ke gawang Peru. Gol-golnya tersebut sekaligus berbuah rekor untuk Lionel Messi. Dengan 2 golnya tersebut, Messi kini tercatat sebagai top skor sepanjang masa kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan koleksi 31 gol. Dia telah melewati catatan dari Luis Suarez yang telah mengoleksi 29 gol sebelumnya. Ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 145. Timnas Indonesia akan naik peringkat dalam ranking FIFA di bulan ini. 2 kemenangan Garuda saat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pemicunya. 2 kemenangan atas Brunei itu membuat Indonesia mendapatkan tambahan 16,95 poin dan Indonesia kini mengoleksi 1069,82 poin dan kini berada di posisi 145 dan kini berada di posisi 145 alias naik 2 tangga dari data sebelumnya. Karim Benzema tuntut politisi Prancis ke jalur hukum. Karim Benzema tuntut politisi Prancis ke jalur hukum usai difitnah karena dukungan ke Palestina. Mantan pemain dari Real Madrid itu disebut sebagai agen propaganda Hamas oleh politisi dari Prancis yakni Nadine Morano. Kini sebagaimana warta dari media Prancis, Karim Benzema merespon dengan melaporkan Morano kepada otoritas hukum. Selain Morano, Benzema juga melaporkan pengiklan Frank Tabiro yang menyebutkan sebagai kaki tangan dari teroris. Mo Salah speak up hentikan pembantian di Gaza. Mohamed Salah turut bersuara soal krisis di Gaza Palestina. Bintang Liverpool dan Mesir itu meminta pembantaian penduduk Gaza dihentikan. Pemandangan di rumah sakit kemarin malam itu mengerikan. Orang-orang Gaza butuh makanan, minum, dan suplai medis secara mendesak, ucap Mo Salah lewat akun media sosialnya. Manuel Neuer tak lagi kapteni timnas Jerman. Perseteruan Julian Nagelsmann dan Manuel Neuer sepertinya berlanjut ke timnas Jerman. Konflik Manuel Neuer dengan Nagelsmann bukan cerita baru di sepak bola Jerman, sebab keduanya sudah berselisih sejak sama-sama masih di Bayern Munchen. Keputusan terbaru Nagelsmann di timnas Jerman bisa jadi akan semakin meruncingkan perseteruannya dengan Manuel Neuer. Diketahui Nagelsmann baru saja mengalihkan posisi kapten timnas kepada Ilkay Gundogan. Ditolak Manchester United, Saint Jassim berambisi ambil Tottenham Hotspur. Setelah gagal mengakuisisi Manchester United, bangga asal Qatar yakni Saint Jassim bin Hamad dilaporkan bertemu dengan pemilik Tottenham Hotspur yakni Dani Levy. Kini seperti yang dilansir Mirror ataupun Daily Mail melaporkan jika Saint Jassim mengalihkan bidikannya ke klub London Utara tersebut. Pembelian Spurs diklaim jauh lebih murah jika dibandingkan rencana awal untuk bisa membeli Manchester United. Sandro Tonali akui main judi bola dan terancam larangan bermain 3 tahun. Dilansir oleh Sky Sport, Tonali mengakui perbuatannya saat sidang. Pemain Italia tersebut bertaruh untuk hasil pertandingan bekas klubnya yakni AC Milan. Judi itu dilakukan bahkan saat Tonali masih berstatus sebagai pemain AC Milan dengan kondisi bermain atau tidak bermain. Menurut kode etik FIFA pasal 26, pemain yang melakukan judi sepak bola bisa terkena sanksi berat. Hukumannya berupa denda minimal 100.000 Swiss franc dan larangan beraktivitas di sepak bola selama 3 tahun.
Joan Laporta didakwa lakukan praktek suap wasit. Ada kabar mengejutkan yang menghampiri Barcelona bahwa presiden mereka yakni Joan Laporta sedang diselidiki atas kasus penyuapan sehubungan dengan dugaan melakukan pembayaran kepada mantan pejabat wasit. Laporta dan 6 orang lainnya yang didakwa oleh jaksa menyangkal melakukan kesalahan. Namun jika terbukti bersalah, mereka dapat dipenjara untuk jangka waktu antara 3 hingga 6 tahun ke depan. Badai cedera hebat Barcelona kini tersisa 11 pemain. Barcelona sedang diterpa badai cedera yang begitu kencang. Dilansir oleh Football Espanya, pemain terakhir Barcelona yang cedera adalah sang kapten tim yakni Sergio Roberto. Sebelumnya Barcelona harus kehilangan Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha, Alessandro Balde, dan juga Lamine Yamal. Kondisi ini membuat skuad utama Barcelona cukup menyisakan 11 pemain termasuk kiper cadangan Inaki Pena. Kepala pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku pusing karena harus merotasi skuad tanpa perlu mengurangi kekuatan. Jude Bellingham ingin di Madrid sampai 15 tahun lamanya. Jude Bellingham menyebut kepindahannya ke Real Madrid membantunya menjadi pemain yang lebih baik. Bellingham pun berharap bisa bertahan lama di Real Madrid. Ini adalah klub yang ingin saya bela untuk 10 hingga 15 tahun ke depan dalam hidup saya. Saya suka di sini, ujar dari Jude Bellingham. Bellingham baru bergabung dengan Real Madrid di musim panas ini. Gelandang 20 tahun itu langsung tampil impresif dengan mencetakkan 10 gol dan juga 3 assist dalam 10 pertandingan. AC Milan siap korbankan Sam Lakers demi 2 pemain Polonia. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan tak menutup pintu untuk melepas Alexis Sam Lakers demi bisa mempermulus transfer dari Joshua Zirkzee dan juga Riccardo Calafiori. Kabarnya AC Milan terkesan dengan performa dari Calafiori selepas bergabung dengan Bologna. Apalagi ex pemain dari AS Roma tersebut adalah pemain yang serba bisa. Posisi asli pemain 21 tahun ini adalah fullback, tetapi Calafiori bisa dimainkan sebagai back tengah. Satu pemain Bologna lainnya yang diincar oleh AC Milan adalah Joshua Zirkzee. Ia adalah pemain di pos penyerang. Joshua masih berusia 22 tahun dan dia diproyeksikan untuk mengisi pos yang sekarang ditempati oleh Oliver Giroud. Timo Werner semakin dekat dengan pintu keluar dari RB Leipzig. Berbeda di musim yang lalu, Timo Werner di musim ini tidak mendapatkan banyak menit bermain di RB Leipzig. Oleh karena itu dirinya memberitakan akan hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang. Dilansir dari laman Transfermarkt, Werner hanya bermain sebanyak 193 menit saja terhitung dari DFL Super Cup, Liga Champions dan juga Bundesliga. Dilansir dari Sportbill, masa depan dari Timo Werner bersama di Rotten akan ditentukan dalam 14 laga ke depan di Bundesliga dan di Liga Champions sebelum Natal. Dikabarkan salah satu tim berpotensi untuk bisa mendaratkannya di bursa transfer musim dingin mendatang dan klub tersebut adalah Eintracht Frankfurt. Newcastle bergabung dalam perburuan untuk amankan Calvin Phillips. Newcastle United menjadi klub terbaru yang ikut bergabung untuk bersaing dengan Bayern Munchen dalam mengamankan jasa Calvin Phillips. Dilansir dari Norton Echo, skuad asuhan dari Eddie Howe tersebut akan mulai melakukan pergerakan untuk bisa mengamankan jasa sang pemain pada bursa transfer di bulan Januari mendatang. Facundo Pellistri pindah ke Spanyol pada tahun 2024. El Gol Digital melaporkan bahwa situasi Pellistri ini masuk dalam pantauan dari Villarreal. Klub La Liga tersebut dikabarkan berminat untuk bisa memboyong Pellistri di tahun depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Villarreal memproyeksikan Pellistri sebagai suksesor dari Jeremy Pino. Sang winger dikabarkan ingin meninggalkan Villarreal. Villarreal dilaporkan berani memberikan garansi jam bermain untuk sang winger, jadi mereka berharap bahwa Pellistri mau pindah ke tim mereka. Setelah dari Arsenal, David Raya mau ke La Liga. David Raya buka-bukaan soal masa depannya. Kiper 27 tahun itu mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali ke La Liga Spanyol. Kendati begitu, Raya tidak mau terburu-buru untuk pindah ke La Liga. Dirinya masih betah berada di Liga Inggris, apalagi setelah mendapatkan kepastian tempatnya di Arsenal. David Raya yang baru bermain 6 kali di Arsenal tampil impresif. Gawangnya yang dikawal baru kebobolan 4 gol saja. Dikaitkan dengan Liverpool, Sané akan buat keputusan. Di
tengah kabar ketertarikan dari Liverpool, Leroy Sané akan membuat keputusan soal masa depannya di Bayern Munchen pada musim panas tahun depan. Liverpool sendiri dikabarkan siap memecahkan rekor transfer mereka demi bisa mendatangkan Leroy Sané dari Bayern Munchen. Artinya mereka siap membayar lebih dari 80 juta euro. Sebelumnya, Munchen disebut akan membuka pintu negosiasi kontrak dengan Leroy Sané. Namun Bill mengatakan sejauh ini manajemen klub Bavaria itu sama sekali belum menghubungi agen dari sang winger. Setelah Sané, Liverpool juga incar Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Selain Leroy Sané, klub raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan juga tertarik untuk mengamankan Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Bill melaporkan bahwa Musiala kini mulai kerap di Bayern Munchen sebab ia tak mendapatkan jatah bermain sebagai starter secara reguler. Pihak Musiala pun dilaporkan enggan untuk memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Meskipun sekarang ini ia masih terikat dengan klub Bavaria tersebut hingga tahun 2026. Laporan itu juga mengklaim bahwa Musiala sangat dikagumi oleh bos Liverpool yakni Jurgen Klopp. Ia dikabarkan sudah mengintai penampilan sang gelandang Jerman tersebut sejak lama. Fix Manchester United bakal prioritaskan transfer dari Joao Neves. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya benar-benar serius ingin mendatangkan Joao Neves dari Benfica. Setan Merah dikabarkan akan menjadikan sang gelandang incaran utama mereka di tahun depan. Sky Sport melaporkan, Erik ten Hag sudah mengamati aksi dari sang gelandang sejak musim yang lalu. Ia dikabarkan begitu terkesan dengan performa gelandang 19 tahun itu di lini tengah milik Benfica. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Neves nantinya diproyeksikan jadi penerus jangka panjang dari Casemiro. Sebab seperti yang diketahui performa dari gelandang timnas Brasil itu sudah mulai menurun, sehingga Erik ten Hag menilai Manchester United harus mempersiapkan pengganti jangka panjangnya. Tinggalkan AS Roma, Jose Mourinho bakal menuju Arab Saudi. Rudy Kaleti melaporkan bahwa Mourinho nampaknya akan berakhir di Arab Saudi setelah ini. Rudy Kaleti melaporkan bahwa Jose Mourinho nampaknya akan berkarir di Arab Saudi setelah ini. Ia dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan salah satu klub Liga Arab Saudi yakni Al Hilal. Al Hilal dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan pelatih asal Portugal tersebut. Mereka menawarkan kesempatan bagi Mourinho untuk pindah ke Arab Saudi. Mereka juga dilaporkan berani membayar mahal untuk jasa Mourinho. Jadi mereka berharap The Special One mau pindah menuju klub mereka.